Jadi di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan pada survei geomagnetik. Yang pertama itu ada main unitnya yang bernama proton magnetometer yang berfungsi untuk merekam data yang dihasilkan oleh sensor. Selanjutnya ada sensor proton dan tiang sensor proton. Fungsi kedua alat ini adalah untuk mengambil data yang kemudian direkam oleh magnetometer. Nah, yang terakhir itu ada namanya GPS, yang dimana GPS ini digunakan untuk mencatat koordinat yang diambil dan menentukan arah mata anginnya. Jadi ini semua alat-alat yang digunakan untuk melakukan survei geomagnetik. Jadi sebelum melakukan pengambilan data, kita akan melakukan kalibrasi untuk GPS-nya agar lebih akurat. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran yang dimana sensor ini harus menghadap ke utara. Ini yang dimana telah melakukan pengukuran ditemukan bahwa utara berada di sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum terkait eksplorasi dengan metode geolistrik. Adapun alat-alat yang kami pakai pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu ada aki, kemudian ada resistivity meter, lalu ada alat yaitu kabel, kemudian ada juga palu, dan ada juga batang elektroda, dan ada tambahan lainnya seperti GPS. Kami akan mendemo atau menampilkan terkait langkah-langkah dalam praktikum kali ini. Dapat teman-teman lihat di depan ada saudara Surya sedang menghubungkan power supply atau aki kepada resistivity meter. Kemudian selanjutnya kabel pada alat tadi yang telah dijelaskan akan kita hubungkan dengan batang elektroda. Teman-teman lihat di sini, setelah salah satu ujung kabelnya dikaitkan atau dihubungkan ke resistivity meter, ujung yang satu laginya kita hubungkan atau kita kaitkan dengan batang elektroda. Dapat teman-teman lihat, ini adalah langkah dalam kita menentukan titik awal atau titik nol dari praktikum kali ini. Lalu kedua titik tersebut kita bentangkan sejauh 100 meter ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya kita akan men-setting alat. Untuk konfigurasinya digunakan adalah konfigurasi Schlumberger. Kemudian kita ikuti arahan yang diberikan oleh alat bantu kompas untuk mengkalibrasi kompas. Kemudian kita memilih satelit. Kita memilih satelit. Ketika menu satelit telah muncul, kita arahkan kompas kepada titik 0. Kemudian kita tekan mark. Berikut adalah titik koordinat. Setelah langkah tadi telah selesai, kita telah membentangkan, kita ukur dan telah menyeting resistivity meter. Kemudian batang elektroda yang telah kita pasangkan dengan kabel tadi, yang kita hubungkan dengan resistivity meter, itu kita tancapkan yang potensial. Melakukan pemasangan pada data yang pertama, kita akan melakukan injeksi dengan menekan tombol measure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan secara sekilas terkait metode eksplorasi dengan metode seismik, lebih khususnya itu secara refraksi. Nah, pertama ini ada aki sebagai power supply, kemudian ini ada geofon, palu dan fan. Kemudian ini ada kabel geofon, ukur untuk mengukur jarak. Kemudian di sini ada juga matras ataupun payung, itu untuk membantu alat bantu ketika memang kondisi atau cuaca di hari kala melakukan lab itu panas. Baik, jadi teman-teman nantinya ketika semua komponen telah terpasang secara ready, kita akan melaksanakan ataupun melanjutkan dengan pengoperasian dari alat praksi seismografi ini. Di sini adalah komponen untuk menghidupkan alat tersebut, cuman kami tidak bisa menampilkan secara lebih jelas bagaimana untuk gambaran secara jelasnya tampilan dari alat praksi seismografi ini ketika sudah dihidupkan. Nantinya di akhir video kami akan menampilkan secara lebih terperinci gambaran-gambaran bagaimana menjalankan dari alat ini. Cuma di sini saya akan menjelaskan lebih daripada gambaran umumnya saja, di mana alat ini nantinya dia akan menampilkan pola-pola ataupun bagaimana keadaan di bawah permukaan tanah. Jadi nanti akan muncul gambarannya di sini. Kemudian dari gambaran tersebut itu dia berasal dari tangkapan dari si geofon tersebut. Dia membaca dari
gelombang yang diberikan melalui palu yang kita pukul pada plat. Jadi ketika nanti kita melihat data yang kita input sudah sesuai dengan data yang kita mau, kemudian kita bakal mengabarkan kepada teman kita yang memegang palu untuk ready dan shoot. Dimana shoot itu tandanya bahwasanya dia akan melancarkan pukulannya kepada plat, dan nantinya alat tersebut akan membaca gelombang tersebut bagaimana bentuk permukaan di bawah tanahnya. Dari gelombang tersebut kita bisa melihat sesuai dengan prinsip refraksi tadi, gelombangnya akan menjalar terlebih dahulu baru memantul. Jadi kita bisa melihat bagaimana gambaran di bawah tanah atau di bawah permukaan tanahnya. Begitulah teman-teman kira-kira. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.